Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, silahkan kalian baca doa terlebih dahulu, diteruskan membaca Asmaul Husna. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia ya, KD.1 dan 4.1 tentang gagasan pokok, informasi dan gagasan pokok dalam teks visual ya. Informasi dan gagasan pokok dalam teks visual. Apa itu teks visual? Teks visual adalah naskah atau teks yang dibentuk dengan menggunakan gambar bukannya kata-kata. Dalam teks visual, kita akan menemukan foto atau ilustrasi yang terdapat maknanya. Teks visual bisa berupa gambar, animasi, atau video animasi yang berisi informasi dari pembuatnya. Sama seperti teks tulisan, teks visual juga mengandung gagasan pokok di dalamnya. Gagasan ide pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat ditemukan dalam kalimat awal, kalimat pokok, ataupun kalimat topik. Teks visual sering digunakan terutama dalam pengajaran kepada anak-anak karena gambar dinilai lebih mudah dipahami daripada tulisan. Langkah awal dalam menemukan gagasan pokok pada teks visual adalah dengan memahami media yang ada. Berikut langkah untuk menemukan gagasan pokok pada suatu teks visual. Yang pertama, mengamati media teks visual baik pada gambar yang diam ataupun bergerak. Yang kedua, mencatat hal penting, kegiatan maupun situasi yang ada pada teks visual. Yang ketiga, membuat kalimat yang menggambarkan keseluruhan peristiwa dalam teks visual. Yang keempat, menyusun kalimat tersebut menjadi satu paragraf. Yang kelima, menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Yang terakhir, mengubah kalimat pokok ke dalam kalimat yang lebih singkat, padat, dan jelas menjadi gagasan utama dari teks visual. Ya anak-anak, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca buku modul halaman 21. Halaman 21. Di situ terdapat contoh teks visual. Ya, silakan kalian simak. Ya. Di halaman 21 ya, disebutkan ya pada gambar terdapat dua orang yang sedang menyemprotkan sesuatu. Ya. Ada juga gambar virus corona. Nah, kalian simak baik-baik ya. Gambar yang di atasnya itu di halaman 21. Ada gambar virus corona dan ada dua orang yang sedang menyemprotkan desinfektan. Nah, panduan gambar-gambar tersebut dapat membentuk sebuah cerita. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Ya, itu. Para warga bekerja bakti untuk melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh penjuru desa. Tujuannya adalah agar warga tidak tertular oleh virus corona. Virus tersebut dapat dihilangkan dengan desinfektan. Saat melakukan penyemprotan, warga tetap menggunakan masker dan pakaian pelindung. Ya, kalian tadi sudah menyimak gambarnya ya. Dan bisa menangkap makna yang ada dalam gambar tersebut ya, bahwasanya mereka sedang menyemprotkan
desinfektan untuk mencegah penularan virus corona. Nah, berdasarkan teks di atas ya, cerita di atas, dapat diambil gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya atau apa? Inti dasar dari sebuah paragraf. Inti dasar dari sebuah paragrafnya apa? Nah, yaitu warga melakukan penyemprotan desinfektan untuk mencegah penularan virus corona. Lalu ada juga informasi yang kita peroleh dari teks visual tersebut. Informasi yang terdapat pada teks visual tersebut adalah desinfektan dapat mencegah penularan virus corona. Nah, untuk latihan, silahkan kalian mengamati gambar. Nah, gambar yang A, ya, di situ ada seorang anak sedang membuang sampah di tempat sampah. Silahkan kalian amati, kemudian jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan di bawahnya ada 5 nomor. Silahkan kalian kerjakan. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Buku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.